Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang berada di masjid ataupun yang sedang menyaksikan siaran kami live streaming di rumah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi yang sudah sekian pekan atau sekitar 2 bulan kita libur puasa dan libur Syawal. Walaupun Syawal sudah berakhir, tidak ada salahnya juga kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kajian pada malam hari ini bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo melanjutkan dari kajian kitab Al-Hikam. Monggo bisa dibuka bersama-sama dan nanti diperhatikan, barangkali nanti dari pemaparan beliau ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Tak lupa juga ya, kami sampaikan banyak terima kasih dan jazakumullah khairan ya kepada teman-teman semua kaum muslimin, dan juga ya hari ini kelihatannya berbeda ya bajunya, ada logo LKI-nya juga, baju ini baru ya, ini dari Ustadz Hambal. Kami ucapkan terima kasih Ustadz ya, ada yang memberi ya diterima, dikasih. Kita tidak bisa membalas apa-apa, hanya bisa mendoakan jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah membalas yang lebih baik dan lebih berkah lagi. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Dan tidak menutup kemungkinan barangkali Bapak Ibu yang mau ingin memberi seragam kami juga boleh, monggo dibuka dengan lebar ya. Tapi ingat, tidak bisa membalas apa-apa, hanya mendoakan saja. Agar tidak terlalu lama, langsung saja kepada beliau Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun.
Alhamdulillah ikhwani arsyadakumullah, pada malam hari ini tanggal 7, tepatnya tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 6 Mei 2025, kembali kita akan menapaktilasi jejak derap langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibentangkan dalam beberapa literatur. Salah satu literatur yang sudah kita jalani diantaranya adalah tulisan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Semoga apa yang kita upayakan pada malam hari ini adalah berujung kepada ridha Allah dan surganya insyaallah. Ikhwani arsyadakumullah, saya akan mendalami kembali hikmah yang ke-6. Ada sesuatu yang nampaknya perlu kita pertajam di situ ya, saudara-saudara sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibud da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadaku, ya, fa idza sa'alaka, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qaribun, aku dekat, ujibud da'wata da'i, aku akan mengabulkan doa daripada orang-orang yang memohon, ya, idza da'an, apabila mereka berdoa. Kaitannya dengan ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan di hikmah yang ke-6, bisa dilihat, la yakun ta'akhur amadil ata'i ma'a ilhahi fi du'ai mujiban liya'sika. Janganlah keterlambatan pemberian Allah padahal engkau terus-menerus berdoa membuatmu berputus asa. Ta'akhuru amad, rentang waktu yang panjang dari apa yang kita mohonkan kepada Allah itu, padahal kita terus berdoa ya Allah gitu ya, itu jangan sampai membuatmu berputus asa. Kenapa? Fahuwa dominalakal ijabata, karena Allah, Dia pasti menjamin untuk mengabulkan doamu, ya, fima yahtaruhu laka, dalam apa yang Dia tentukan atau yang Dia pilihkan untukmu. La fima tahtaruhu linafsika, bukan dalam apa yang engkau pilih untuk dirimu, gitu ya. Wa fil waqtil ladzi yuri, di waktu yang Allah kehendaki, la fi waqtil ladzi yuturidu, bukan di waktu yang kamu inginkan. Jadi dari sini mengajarkan agar kita tetap bersabar dan penuh harap di dalam memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan,
ya. Allah lebih mengetahui apa dan kapan yang terbaik untuk hambanya. Oleh karena itu jangan jadikan keterlambatan jawaban doa sebagai sebab yang akhirnya kita putus asa. Nah, itu maksudnya begitu. Ini menarik ini ya. Antum kalau doa itu kan biasanya kita nih ndang dikabulkan ya Allah kan gitu. Allah di kongkon sak penake dhewe ndang Allah rasa suwe-suwe. Bahkan kul huwa ilik ngono ya. Suwen. Jangan begitu terhadap Allah, itu enggak begitu. Kok kuasar men. Iki sapa? Kamu ini hamba. Minta yang bagus, urutannya sudah saya jelaskan kemarin kan, bagaimana kita memuji Allah, kemudian kita bersolawat kepada Nabi, lalu kemudian iktiraf, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dulu. Kalau perlu kita awali dengan sayyidul istighfar itu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Khalaqtani wa ana abduka, sementara aku ini adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada dalam perjanjianku kepadamu. Wa ana ala ahdika mastata'tu, sesuai dengan apa yang aku mampu. Abu'u laka bi nikmatika alayya, aku mengakui ya Allah atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku pun mengakui dosa-dosaku. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli, maka ampunilah aku. Fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengabulkan dosa kecuali engkau ya Allah. Itu sayyidul istighfar, sebuah pengakuan. Baru kita doakan saudara-saudara muslim kita, doakan mujahidin, baru kita istighfar, kita minta ampun, baru kita memohon apa yang kita butuhkan. Itu urut tertib begitu ya. Nah, di dalam doa-doa tertentu seperti yang kita lakukan, insya Allah 2 hari lagi berakhir. Ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kunut nazilah. Para sahabat menceritakan bahwa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qanata syahrin rilin wa dzikwan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunut selama 1 bulan untuk kabilah Ri'lin wa Dzikwan, kabilah Dzakwan, 2 kabilah yang waktu itu dibantai, mengalami genosida juga. Hari ini kita sudah lakukan kira-kira tanggal 8 Syawal kemarin, dan mudah-mudahan berakhir tanggal 8 Dzulqa'dah nanti ya. Besok mungkin ya, lupa. Jadi ketentuannya itu 1 bulan. Ini yang insya Allah banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita di seluruh dunia ya. Nah, saudara, ini penting sekali saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan tentang faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, itu begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslim yad'u bid'awatin, tidak ada seorang muslim berdoa ya dengan sebuah doa, fiha, yang di dalam doa tersebut dia tidak melakukan dosa, wala qati'atur rahmin, dan tidak dalam rangka untuk memutus tali silaturahim, illa, melainkan a'tahullahu biha, Allah akan memberikan apa yang diminta kepadanya ya, dengan 3 kemungkinan. Ihda salatin, yang pertama,
imma an tu'ajjala lahu da'watuh, bisa jadi Allah segera mengabulkan direct, halan mubasyarah. Kalau kita lihat tayangan di Masjidil Haram ada tulisan live, bahasa Arabnya mubasyarah, langsung ya. Masih hafal insya Allah karena sering dibaca ya. Di doa terakhir itu sebelum sholawat Nabi itu Ustadz Taung, Ustadz Farid, Ustadz Ahmad, semoga Allah menjaga beliau, itu berdoa, Allahumma arina fihim ajaiba kudratika, ya Allah perlihatkanlah kepada kami pada diri mereka orang Yahudi Israel laknatullahu alaihim ajaiba kudratika, ya, keajaiban kekuasaanmu. Di sini saya jadi ingat hadis ini nih tadi yang baru kita bacain, di mana di situ disebutkan imma antu ajjalalahu da'watuhu. Lah yang berdoa seluruh dunia, kaum muslimin, kunut nazilah, sujud ya di waktu-waktu mustajab. Allah datangkan seperti yang saya ceritakan waktu khutbah Jumat kemarin, dua pasukan yang tidak pernah membantah, angin, api. Ya. Sesuatu yang tidak bisa diseimbangkan secara akal manusia oleh mujahidin-mujahidin yang sedang berjuang membebaskan negaranya dari penjajahan. Allah turunkan pertolongannya itu. Ajaiba kudratika, keajaiban kekuasaan Allah. Antum bisa lihat kok di sini tuh, kok itu api itu bisa loncat menurut. Ajib itu. Orang melarikan diri di jalan tol, kemudian akhirnya macet, mobil tidak bergerak karena di depannya sudah terbakar, akhirnya lari semua, sudah tidak bisa menggunakan lagi alat transportasi. Kiwo Tengen jalan raya tol itu penuh dengan api. Itu api dunia ya, belum api akhirat. Maksud saya begini, saya bercerita ini kita melihat tentang bagaimana Rasulullah menerangkan ada kalanya doa itu langsung dikabulkan, dan ini kita meyakini bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita waktu kunut nazilah. Dan bukan hanya Israel yang terbakar, tetapi biang keroknya juga ikut terbakar di sana. Apa ada orang yang membakar? Tidak. Itu jadi gini ceritanya. Israel itu setelah menjajah Palestina, jejak batas wilayah Palestina itu disamarkan dengan menanam sebuah pohon, lupa, mohon maaf namanya, ditanam pohon-pohon itu. Pohon-pohon itu akhirnya lebat tinggi sudah menjadi hutan, tetapi pohon ini ternyata sangat rentan terhadap api, sangat, bukan rentan, sensitif sama api. Jadi begitu panas tinggi, ada satu percikan saja itu akan bisa menjadi berkobar-kobar. Masya Allah. Sehingga sekarang batas-batas tanah itu kelihatan lagi gitu. Di saat yang sama dia masih membantai kaum muslimin, sehingga banyak negara ya menolak untuk memberikan bantuan. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Ada juga yang kemudian oleh Allah disimpan permintaan tersebut, nanti akan diberikan di akhirat. Ya. Artinya apa? Tetap diberikan, tetapi di jamak takhir.
Ada kisah ketika seorang mendapatkan fadilah ini di akhirat, dia akhirnya bercita-cita itu untuk kembali ke dunia itu. Ngapain? Kan dia udah dapat. Bukan begitu. Kalau saya tahu ternyata doa saya dikabulkannya di akhirat seperti ini, ya Allah, saya ingin hidup lagi di ke bumi, kemudian berdoa agar doa-doa saya ditunda. Itu ada kisah seperti itu. Ketika dia mendapatkan situasi yang, kalau hadis menyebutkan mala ainun ra'at, mata tidak bisa melihat, wala udunun sami'at, telinga belum pernah mendengar, wala khatara fi qalbil basar, dan tidak pernah terlintas di perasaan manusia tentang surga, tentang kenikmatan. Haus nih kita minum nih sekarang, bismillah. Segar, nikmat. Dan Allah bertanya tentang nikmat itu. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? 31 kali di surat Ar-Rahman. 31 kali kita diingatkan, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Kenapa Allah bertanya seperti ini? Karena saking banyak nikmat yang diberikan itu diingkari oleh manusia. Nah, kita ketika mendapati, setannya datang. Lama sekali Allah nggak ngasih jawaban ini. Sebenarnya dikabulkan apa enggak? Pertanyaan ini adalah taswisus syayatin. Ketika ada rasa pikiran seperti itu, maka istighfarlah. Astagfirullahaladzim. Saya ini tentang saya loh ya. Kadang-kadang kita berdoa, wah lama ya nggak dikabulkan ya. Betul ya? Ngerasa pernah ya berdoa Pak nate nggih jenengan berdoa kok ndang-ndang dikabulkan ya. Itu kan perasaan tuh. Nah, setan datang. Wis ta rajan jaluk maneh. Jaluk sing liyane wae. Itu terus seharusnya kita tetap berdoa kepada Allah tentang apa yang kita mohonkan dengan ketentuan tertib adab yang sudah saya sebutkan di awal itu. Ya. Maka di sini Allah mengatakan dengan sangat jelas sekali, ya, bahwa fahuwa dominalakal ijabata fima yaktaruhu laka. Karena Allah, dia telah menjamin untuk mengabulkan doamu dalam apa yang dia pilih. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita lebih dari apa yang kita tahu tentang kebutuhan kita sendiri. Ya, la fi ma takhtaruhu li nafsika, bukan dalam apa yang engkau pilih untuk dirimu. Ya, jadi kita kan mengutungnya dari posisi kita sebagai manusia, tetapi Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang diri kita sendiri dan kebutuhan kita. Nah, begitu ya, Masya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, indah sekali ini ya. Fi waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. La fi waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang kamu inginkan. Ya Allah, ini saya diaminin nih berdoa. Dulu kemana-mana bisa ngurusi apa, pondok dakwah hubungan masyarakat, ada kendaraan roda 4, minta gitu ya, wajar tuh, saya minta, ya Allah, Allahumma rzuqni syayaratan, kok nggak dikasih-kasih. Astagfirullahaladzim. Istighfar tuh, istighfar halus, istighfar itu ya, maunya ndang cepet aja ya. Oh, itu begitu waktu ya. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menenabi kita, menyebutkan wa imma ayyudakhiraka lahu fil akhirah, bisa jadi itu disimpan sama Allah untuk diberikan di akhirat. Terkejut itu. Wah, enak ini aku tak dungo wae. Ya Allah, kembalikan aku ke bumi supaya aku berdoa. Engkau tunda doanya ya Allah.
Allah. Tapi emang bisa balik ke bumi? Nggak bisa. Itu ya. 2. Yang terakhir, yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu fis minas su'i mislaha. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjauhkannya dari keburukan yang setara dengan apa yang ia minta. Jadi Allah menjauhkan permintaan kita, memohon kepada Allah itu menurut Allah itu buruk bagi kita. Maka dijauhkan, dikasih yang lebih baik. Faham maksudnya ya? Akhirnya kita berdoa, ya Allah, saya ingin bisa menjadi manfaat di masyarakat. Meskipun saya hanya punya ilmu, ya, dia belajar, terus belajar, terus belajar. Tetapi dalam perkembangannya ternyata ketika dia dititipi ilmu oleh Allah, Allah melihat ada potensi, naudzubillah min dalik, seseorang bisa terjadi ujub pada dirinya. Lalu Allah tahwil keadaan dia, rubah keadaan dia. Permohonannya untuk menjadi mu'alim, tidak menjadi mu'alim yang betul-betul mu'alim, tidak menjadi orang alim yang betul-betul dakik, titis, mendalam, terperinci. Tetapi oleh Allah dianugerahkan sesuatu yang lebih baik karena akan ada potensi ujub. Dan Allah Maha tahu tentang hal itu, gitu ya. Akhirnya dia diberikan sebuah rezeki berupa kemampuan finansial. Dia mengkonsentrasikan karunia Allah ini untuk menjadikan cita-citanya tadi dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan agar bisa sekolah di luar negeri. Ya, gitu loh. Nah itu rencana Allah itu memang pasti lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi yang pertama apa Pak? Langsung cash, ya. Kita mendapatkan pengkabulan doa itu halan mubasyarah. Kemudian yang kedua, disimpan oleh Allah untuk diberikan di akhirat. Yang ketiga, oleh Allah dijauhkan permintaan kita itu, karena Allah lebih tahu bahwa permintaan itu bisa menjadi potensi buruk bagi kita, diganti yang lebih baik. Dan kita pasti ridho tentang hal tersebut, gitu ya. Oleh karena itu sejauh kita berdoa dengan suatu doa yang tidak ada unsur dosa, doa yang mengandung unsur dosa itu apa ya? Ya kita meminta sesuatu yang itu akhirnya bisa menimbulkan dosa. Ya Allah, saya ingin kaya, terus mau ngapain kalau udah kaya kan gitu. Masalahnya bukan letak di mana substansi permohonan kaya itu yang sebenarnya, tetapi ya Allah, kami ingin kalau Engkau anugerahkan kekayaan kepadaku, aku bisa menjaga hatiku dari 3 penyakit. Apakah itu riya, apakah itu sum'ah, apakah itu ujub. Kadang kalau kita orang kaya itu kita bangga gitu, kita berpenampilan, nah memperlihatkan itu riya, ya. Memperdengarkan itu sum'ah. Wah, cuman saya yang paling kaya di desa ini. Nah itu ujub, ya. Kalau mintanya kaya, tetapi kalau mintanya, kalau Engkau takdirkan aku menjadi orang yang Engkau beli karunia di bumi ini, jagalah hatiku terhadap 3 hal ini. Jadi itu bagus. Tapi kalau kita minta yang berpotensi akan menjadi dosa, maka sesungguhnya pada kondisi seperti itu potensi kita melakukan dosa itu besar. Jadi doa itu juga jangan sampai
mencari dunia sebagai tujuan, maksudnya begitu. Tapi jadikan dunia sebagai sarana untuk mencari ridha Allah, gitu ya. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idan kalau begitu nuksir, kita akan memperbanyak doa." Apa kejawab Rasulullah? Allahu aksar. Allah lebih banyak akan memberikan karunia-Nya, melebihi dari apa yang kita minta. Jadi begitu ya, saudara-saudara sekalian. Jadi dikabulkan langsung sesuai permintaan. Satu, disimpan sebagai pahala di akhirat karena kita sabar dan terus berdoa. Yang ketiga, diganti dengan sesuatu yang lebih baik, seperti terhindar dari keburukan atas permintaan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kita putus asa terhadap apa yang kita mohonkan kepada Allah. Terus saja meminta, sejauh itu tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim, minta terus, ya Allah. Panggil di keheningan malam, gitu ya. Ketika kamu berdoa dengan ilhah, sungguh-sungguh, tetapi atoknya itu terasa tertunda, jangan tergesa-gesa menyangka bahwa Allah menolak doamu. Jangan. Karena apa? Berprasangka baik kepada Allah itu juga akan menyebabkan Allah menyesuaikan dengan persangkaan kita, gitu ya. Tuh. Gak boleh kita menyangka bahwa Allah menolak doa. Allah telah menjanjikan bahwa doa akan dikabulkan persis seperti yang kamu minta. Tapi Allah menjanjikan bahwa Dia akan memberi sesuatu yang terbaik bagimu. Nah, yang terbaik bagi kita ketika kita selama 1 bulan ini doa berjamaah itu adalah dikabulkannya secara segera. Itu akan menimbulkan dampak. Antum nanti lihat nih, di beberapa hari ke depan itu orang akan tercerahkan ya, bahwa kebakaran yang terjadi di Israel bukan tanpa sebab. Ini akan membelai hati-hati nurani yang lurus. Antum tahu sejak 7 Oktober tahun 2023 perang dimulai, 400% penduduk Eropa masuk Islam. Coba, kenapa? Ada yang tahu? Karena mereka menyaksikan ketangguhan, ketabahan, keteguhan hati. Mereka yang dibantai setiap hari itu masih tetap memiliki semangat tinggi untuk mendatangi tempat tinggalnya yang sudah hancur dan membangun kehidupan baru di sana tanpa rasa takut. Masya Allah. Mereka itu manusia apa gitu loh, kok begitu tangguh gitu ya. Nah, sering saya sampaikan dalam setiap kajian itu bahwa saya meyakini bahwa penduduk Gaza yang kita setiap hari doakan itu adalah satu kaum yang dicintai Allah melebihi cintanya Allah kepada kita saat ini. Kenapa? Karena mereka itu adalah ahlul bala, ya, keluarga yang sudah familiar dengan bala, dengan ujian, dan menerimanya dengan sepenuh hati tanpa mempertanyakan keputusan Allah. Kenapa kami jadi begini? Mereka yakin dengan ucapan bahwa ini takdir Allah yang terucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Padahal setiap hari ada kematian. Sekarang udah mencapai 50.000. Waktu saya di dalam itu saya 3.000, terus naik, wah rasanya nggak karu-karuan, terus naik. Ya, apa hadisnya? Allah kalau ingin mencintai suatu kaum, dikasih ujian kaum itu. Jadi kalau kita hidup tanpa ujian ini, kita justru harus hati ini. Wah, kita mapan-mapan saja, enak-enak saja. Ya, itu kita harus banyak istighfar itu. Maka satu ketika saya ulang ini sekali lagi, untuk mendapatkan satu percikan ruh. Terkadang kita harus melihat wajah orang-orang yang sedang kena musibah, mendatangi mereka di penjara, karena dari refleksi wajah yang terpantul itu kan memberikan energi. Siapalah kita dibandingkan mereka yang dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari kehidupan, berada dalam satu kurungan untuk waktu yang sekian lama. Itu orang-orang yang sabar. Itu kalau kita lihat wajahnya itu akan memberikan pantulan positif kepada kita. Itu yang saya ungkapkan ketika bersama berjalanan dalam mengunjungi ikhwan-ikhwan yang di penjara itu ya, bersama Ustadz Abu. Saya bilang begitu, Ustadz Abu malah bilang saya juga begitu. Padahal beliau adalah orang yang kenyang makan asam garam kepahitan kehidupan dunia, masih membutuhkan seperti itu. Masya Allah, siapalah kita kan gitu, selalu saya sampaikan ini. Ini saya mengungkapkan ini nih sambil menasehati diri saya loh. Siapa kamu itu Dipo? Kamu itu bukan apa-apa. Ada yang lebih berat dari ujian. Nah, kita yang kondisi seperti ini berarti kita harus banyak bersyukur. Jangan mentang-mentang wah ini semua karena usaha saya. Wah, nggak ada bedanya dengan korun berarti. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah harta-hartanya itu. Kita ini nggak punya apa-apa, Mas. Kita ini membutuhkan Allah, ya. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak seperti, meskipun kita tidak berharap seperti itu ya, tetapi Allah kasih itu satu kemuliaan penduduk Gaza. Mereka berhasil menaklukkan hati-hati seluruh dunia. Ya, 400% itu kan bukan jumlah yang kecil itu. Eropa pada Inggris itu Perdana Menterinya sudah panik gitu. Perdana Menteri Inggris panik. Kenapa? Ini kalau kita biarkan bisa-bisa nanti London ini menjadi Londonistan. Nistan itu sering dinisbahkan kepada sebuah wilayah yang bercirikan penduduknya mayoritas Muslim. Sekarang London sedang berproses. Gereja-gereja sudah dijauhi oleh penduduk Eropa, masjid-masjid bermunculan. Lonceng tang, sudah nggak ada lagi itu. Yang muncul adalah adzan. Allahu Akbar di seluruh penjuru London. Antum bisa lihat ini. Ini satu manfaat diantaranya adalah memicu adrenalin kita untuk bergemuruh, karena luar biasanya kekuatan hidayah itu menerobos relung hati manusia-manusia yang kosong hatinya kosong, dan mereka melihat ketangguhan bangsa Palestina. Adzan dulu. Kita skor sebentar. Allahu Akbar,
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ini saya akan bacakan. Jadi di Inggris ini Pak, mereka menganut paham liberal, tetapi ternyata liberalisme yang mereka anut itu menimbulkan dampak buruk bagi mereka. Liberal itu intinya bebas, bebas berpikir, bebas mencari ilmu, bebas berpendapat, bebas bersikap, bebas berkata-kata, termasuk bebas mencari kejelasan atas suatu masalah. Nah, ketika terjadi peristiwa Gaza itu, di sini saya bacakan saja, mudah-mudahan agak lama sedikit tapi sabar ya. Ini penting sekali soalnya. Jadi begini Pak, Perdana Menteri Inggris ya mengucapkan perkataan terburuk yang pernah ada. Terus komentar, terima kasih Gaza, engkau telah membongkar apa yang lama tersembunyi dalam dada mereka.
Sebuah pengakuan mengejutkan terlontar dari Sir Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris saat ini, di mana pernyataannya menyandung sinyal jujur tentang hakikat persoalan antara Barat dan dunia Islam. Ia mengatakan, masalah utama kami sebenarnya bukan dengan bangsa-bangsa Muslim, bukan pula dengan rezim-rezim penguasa mereka, karena para penguasa itu sejatinya berputar dalam orbit kepentingan kami. Mereka tetap eksis karena perlindungan kami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mengamankan kepentingan nasional kami, meski seringkali bertentangan dengan kepentingan bangsanya sendiri. Masalah hakiki kami adalah dengan Islam, dengan ajaran Islam, ya, dan Muhammad nabinya umat Islam. Sebab Islam adalah agama peradaban yang menyuguhkan jawaban-jawaban mendalam dan terperinci terhadap seluruh persoalan penting di dalam peradaban. Islam adalah rival tangguh bagi peradaban Barat yang kini telah kehilangan pamor. Sementara Islam dan Muhammad justru semakin bersinar bahkan di tengah masyarakat Eropa sendiri. Allahu Akbar. Yang telah diberikan kebebasan berpikir untuk nilai-nilai liberalisme, tetapi ternyata telah melemahkan kekuasaan gereja. Kebebasan berpikir inilah yang telah menuntun banyak kaum intelektual dan generasi muda Eropa untuk memeluk Islam, karena di dalamnya mereka menemukan seluruh jawaban atas dahaga kehausan batin, krisis eksistensial, krisis yang prinsipal, dan kekosongan spiritual yang ditimbulkan oleh peradaban kami. Kami nggak punya pilihan lain selain menghadang arus Islamisasi dan gagasan Islam melalui berbagai macam cara. Kalau tidak, satu-satunya pilihan lain yang tersisa adalah ini, mengakui bahwa Islam adalah agama Allah yang sejati. Allah, agama yang juga dianut oleh Yesus dan para nabi lainnya. Ngakuin. Pengakuan ini tentu akan menggiring kami untuk menerima Islam sebagai agama kami demi meraih kerajaan Tuhan di dunia dan akhirat. Dan itu artinya kami akan kembali ke titik awal pertarungan antara agama dan negara dalam pemikiran Kristen, yang jelas memiliki perbedaan mendasar dengan Islam dalam persoalan tersebut. Kami harus melawan Islam. Wah. Meskipun itu berarti kami harus mengorbankan nilai-nilai liberal yang kami banggakan selama ini. Kami perlu menetapkan hukum-hukum yang membuat umat Islam meninggalkan Eropa, sebagaimana yang telah dilakukan Swedia dengan melegalkan homoseks dan ateis secara ekstrim. Hal ini mendorong umat Islam untuk hengkang atau larut dalam peradaban kami dan akhirnya kehilangan keimanannya. Kami juga harus menghentikan arus migrasi dari negara-negara Islam ke Eropa dan Amerika dan membuka pintu bagi migran dari non-Muslim, bahkan jika perlu bekerja sama dengan negara-negara Islam untuk membatasi perpindahan umatnya ke wilayah kami. Hanya saja yang terjadi adalah justru orang asli Inggris itu yang masuk Islam. Di sisi lain kami harus terus mendukung Israel betapapun keras tindakan mereka, karena kami tidak boleh membiarkan terbentuknya sistem pemerintahan Islam di Gaza. Loh, ngono toh. Ya, yang bisa menjadi teladan bagi kebangkitan politik Islam di negara-negara Muslim lain. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan dukungan besar dari negara-negara Arab terhadap Israel, karena mereka sendiri takut akan munculnya sistem pemerintahan Islam, ya, atau demokrasi yang berbasis ajaran Muhammad dan Al-Quran. Bagi kami tidak penting apakah kami lakukan ini salah, tidak sah, atau tidak bermoral. Tidak penting, itu bukan urusan kami. Yang jelas kami harus bekerja berdasarkan prinsip bahwa keamanan nasional kami saat ini bertentangan dengan nilai-nilai liberal yang kami sendiri, nilai-nilai liberal kami sendiri. Dan kami sedang menghadapi tantangan besar dari arus Islam yang muncul dari segala penjuru dunia bagai uap air yang entah dari mana datangnya.
tiba-tiba telah disenari mentari dan menyebar di langit kami. Kami tidak boleh menguji kebenaran nilai-nilai Islam, karena itu hanya akan menuntun lebih banyak dari kami kepada Islam dan ajaran Muhammad. Tapi kami juga perlu memberi sedikit ruang bagi kekristenan, namun tetap dalam kontrol agar tidak menggoyahkan capaian-capaian peradaban barat semata-mata untuk membendung perluasan Islam. Kami kini berada di persimpangan yang menakutkan, ya. Melanjutkan nilai liberal berarti membuka pintu arus islamisasi, sementara kembali ke gereja akan menghancurkan fondasi liberalisme yang menjadi kebanggaan kami. Generasi muda kami bahkan sudah tidak lagi percaya pada Yesus dan tidak mungkin kembali ke gereja setelah badai keterbukaan tanpa batas melanda Eropa. Saya khawatir jika semua strategi ini gagal, maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mendorong terciptanya perang besar yang membatasi kebebasan sipil, menghancurkan tatanan publik, menciptakan konflik tak berkesudahan di negara-negara muslim. Oleh karena itu, ingat semboyan kita, lelah berpisah, rindu bersatu. Ini menakutkan bagi mereka, ya. Tujuannya hanya satu, mencabut Islam dari iklim damai yang menjadi lahan subur penyebarannya. Sebab jika tidak, maka masjid dan menara azan akan memenuhi langit Eropa, dan para Islamis akan meraih suara mayoritas dalam pemilu, menguasai parlemen, mempengaruhi opini publik, membuat undang-undang, dan akhirnya memerintah Eropa dengan ajaran Islam. Masih ingat Mongol, ya? Mongol itu menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Apa yang terjadi? Ternyata mereka berinteraksi dengan kaum muslimin, maka para komandan-komandan besarnya masuk Islam, diikuti oleh seluruh prajurit. Islam akan muncul di Eropa itu karena cahayanya tidak terbendung. Meskipun imigran dari berbagai negara muslim tidak diperbolehkan masuk, justru Islam muncul dari orang asli di antara mereka. Kalau di Mongol ada Berke Khan, itu kompetitornya Hulagu Khan itu komandan perang Mongol yang menaklukkan Baghdad. Kublai Khan yang dikirim ke Indonesia, Hulagu dikirim ke Baghdad. Dia punya pesaing dari bangsa Mongol sendiri, namanya Berke Khan. Akhirnya lewat Berke inilah akhirnya Mongol mengalami kegagalan, sampai akhirnya dipecundangi oleh Saifuddin Qutus Muzaffar di dalam perang Ain Jalut. Perang yang mengakibatkan Mongol tidak pernah menang lagi melawan kaum muslimin, dan kembali ke negaranya seperti yang sekarang ada saat ini, dengan ibu kota Ulaanbaatar. Begitulah Islam, ya, ditekan dia semakin bersinar. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Bahkan Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang musyrik tidak menghendaki. Closing statement dari apa yang saya sampaikan dari hikmah yang ke-6 ini adalah, hikmah yang ke-6 ini mengajarkan kepada kita untuk percaya diri dan optimis, bersabar dan berprasangka baik kepada Allah di dalam ketika kita memohon berdoa kepada Allah. Karena boleh jadi penundaan itu adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah, dan yang engkau anggap terlambat justru adalah bentuk penjagaan Allah atas dirimu. Kita tidak tahu perkara gaib di depan tentang kita, tapi Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik bagi Allah, dari Allah untuk
kita. Oleh karena itu jangan pernah berputus asa berdoa. Terus saja berdoa, jangan di cancel. Doa kok di cancel, ya diterus no, ngono ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan satu aja, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Monggo, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, monggo bisa tulis komentar WA untuk bertanya. Sudah ada masukan di pertanyaan lewat online? Ya, sambil menunggu Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Silakan. Dari pemaparan tadi, Ustaz menjelaskan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabulkan doa kita di dunia, nanti dikabulkan di akhirat dan itu lebih baik. Pertanyaan saya, apakah boleh ketika kita berdoa itu mengucapkan, ya Allah, kabulkanlah doa kami, kalau itu lebih baik bagi kami, dan jangan kau kabulkan doa kami ini ya Allah kalau memang itu lebih baik bagi kami. Apakah lebih buruk? Jangan kabulkan doa kami ini kalau itu memang lebih baik dikabulkan, maksud saya seperti itu. Enggak lebih buruk kan? Hah? Coba diulangi pertanyaan. Ya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini kalau memang itu lebih baik bagi kami, dan jangan kau kabulkan doa kami ini kalau itu lebih baik bagi kami. Artinya tidak dikabulkan doanya gitu loh. Berarti kan di akhirat nanti. Kalau itu tidak baik bagi kami, maka jangan kau kabulkan. Seperti itu ya? Iya. Ya boleh. Itu sama dengan sholat istikharah tuh. Doanya kan gitu, sholat istikharah. Ketika kita dihadapkan kepada beberapa pilihan, kita nggak bisa menentukan kebaikan menurut kepala kita. Allah lebih tahu tentang kebaikan sesuatu itu. Maka disebutkan Allahumma inni astakhiruka. Doa itu doa istikharah tuh. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya. Nah itu, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi amri, dan seterusnya. Ya itu boleh, doa seperti itu boleh. Karena itu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita punya beberapa alternatif pilihan yang kita nilai menurut kita itu baik, tapi kita tidak bisa meneruskan mana yang baik, lebih baik, begitu. Jadi pertanyaannya apakah boleh? Jawabannya boleh, begitu ya. Bisa dimengerti ya pertanyaan tadi ya, insyaallah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Ya, saat ini mau bertanya tentang pengunduran doa atau doa di jamak tadi atau ya, ATM di akhirat. Ada satu hadis atau benar atau enggak, apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tangannya jatuh ke tanah, Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Artinya apa? Apa itu hadis tadi itu kelihatannya agak berbeda dengan dikabulkannya tadi tuh, menjadi ATM atau jamak dari hasil berdoa tadi. Oleh karena udah, iya, mestinya kan Allah malu untuk tidak mengabulkannya gitu. Iya. Sudah. Jadi kalau kita berpegang kepada satu hadis dengan tidak mengumpulkan atau melibatkan hadis-hadis lain sebagai satu keterangan, maka kesimpulannya akan jadi seperti antum itu, gitu. Kalau pakai itu aja loh ya. Tapi kalau pakai hadis ini tadi yang sudah dijelaskan oleh saya, bentuk Allah malu ya untuk tidak mengabulkannya itu masuk ke dalam 3 kategori tadi, gitu caranya, ya toh. Ya tetap akan dikabulkan, tetapi Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Itulah kenapa disebutkan jangan sampai ta'haru amadil atau mal ilhah.
ketika terjadi waktu yang panjang ya, sementara kita sudah bersungguh-sungguh berdoa itu menciptakan keputusasaan dari kita untuk memohon kepada Allah. Orang nggak dikabulkan suwe man iki kudune wis wayahe nih tapi kok. Nah itu jangan begitu caranya. Jadi Allah tetap kabulkan itu, artinya sebelum tangan ini turun dengan 3 kategori tadi. Tapi kalau antum hanya pakai itu ya kemeng sirahe ya tuh. Makanya pentingnya kita mengumpulkan banyak keterangan dari hadis-hadis ini supaya lengkap gitu ya. Gitu ya. Nah, faya dabinatul lakal ijabata fi ma yaktaruhu laka la fi ma takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid wala fi waqtil ladzi turid. Jadi bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang menurut Allah baik dari sisi substansi permohonan dan waktu yang tepat kapan Allah akan memberikan hal gitu. Prasangka baik kepada Allah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiqil aqwamit thoriq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Azhari Dipakusuma, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.